Sekali lagi saya mohon maaf Bu Fatimah. Saya nggak bisa karena apapun yang menyangkut dengan Dimas, saya berusaha untuk menghindar. Karena saya nggak mau ada salah paham lagi dengan suami saya. Iya, saya bisa maklumin itu. Ya sudah, kalau begitu kita harus mencari donatur baru yang bisa mensupport TPA kita ini, Bu. Insya Allah, rezeki nggak akan ketukar, Bu. Allah akan kasih jalan untuk kita bisa memajukan TPA kita tanpa CSR itu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga saja ya, Bu. Keputusan kamu sudah tepat, Arsy. Sebab kamu lebih menomorsatukan hubungan pernikahan kita untuk menahan orang ketiga masuk. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih karena Engkau telah menganugerahi istri soleha seperti Arsy. Saya bangga sama kamu, Arsy. Baktimu akan saya ganti dengan kasih sayang dan perlindungan dari saya. Jaga kami selalu, ya Allah. Om, Ya, Bang. mau makan apa nih kita siang ini? Kok bisa sih ternyata Mas Iqbal sepupuan sama Kak Raja? Gue jadi nggak bisa ngapa-ngapain dong. Padahal harusnya gue kan bisa manfaatin keduanya. Bukannya gue minta-minta ya, seperti yang ibu bilang dan gak suka. Tapi kan Pak Irwandi sendiri yang nawarin duit. Dan Mas Iqbal juga manfaatin gue kok buat pura-pura jadi pacarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dias? Kok kamu di sini? Ini benar kan rumahnya Arsy? Bener sih. Udah ya, saya lagi sibuk nih. Mau kemana? Boleh saya masuk? Ya emang kamu mau ngapain kesini? Saya mau ketemu sama adiknya Arsy. Ternyata Mas Iqbal belum tahu kalau aku adiknya Kak Arsy. Mana? Ada adiknya Arsy? Ya emangnya kamu mau ngapain ketemu adiknya Arsy? Ya saya mau ngasih cek ke dia. Hah? Mas Iqbal mau ngasih cek dari Pak Irwandi? Itu kan 200 juta. Ya udah kalau nggak ada adiknya, saya pergi aja ya. Tunggu. Emang beneran mau ngasih cek? Ya iya dong. Nih, Ya udah, sini aja. ini bukan buat kamu, tapi buat adiknya Arsy. Aduh, thanksin juga kalau gue langsung ngaku adiknya Kak Arsy. Tapi kalau gue kelewat Jaim, bisa nggak dapet itu ceknya. Gimana? Adiknya Arsy ada apa enggak? Ya ada, tapi lagi sholat di dalam. Makanya kasihin ke saya aja biar saya yang ngasih. Ya? Enggak. Pokoknya cek ini saya harus kasih ke adiknya Arsy atau ke ibunya. Ya udah, ntar saya panggilin ibu saya bentar. Ibu kamu? Bukan ibu kamu, ibunya Arsy. Iya, maksudnya ibunya Arsy. Ya udah duduk dulu. Oke. Masuk. Yansurukumullahu fala ghaliba lakum wa iyahdulukum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an.
Udah jam 8 malam kok. Raja belum pulang ya. Mumpung ibu masih sholat, aku harus bertindak cepat nih, kudu sat-set. Ya sudah, nanti kamu set up aja semuanya ya. Baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raja, kamu di mana? Saya lagi meeting. Meetingnya di mana? Di luar atau di kantor? Di luar. Di luar. Kamu meeting sama siapa? Sama orang kantor. Orang kantornya siapa? Ira. Sekretaris saya. Oh, sama sekretaris. Meetingnya berdua atau... Ya berdua lah. Kalau cuma berdua kenapa harus meeting di luar? Emangnya kamu meetingin apa sih, Raja? Ya ampun Arsy. Bisa nggak kamu jangan tanya-tanya saya sama pertanyaan yang nggak penting itu? Maaf ya, Raja. Bukan maksud aku mau kepo, tapi kamu itu kan suami aku khawatir suami aku belum pulang. Emangnya aku nggak boleh tahu suami aku pulang jam berapa? Saya nggak tahu. Kalau bisa jangan pulang malam-malam ya, aku udah masak. Kita makan malam berdua. Kamu duluan aja. Enggak, aku nggak mau. Aku mau makan bareng sama kamu. Saya lagi makan berdua Arsy. Jadi kamu nggak perlu nungguin saya. Makan berdua sama sekretaris. Iya. Kenapa? Kamu cemburu? Atau kamu mau video call biar saya liatin kalau saya lagi makan berdua sama sekretaris saya? Nggak usah. Selamat makan berdua sama dia ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Pak Raja. Saya jadi khawatir sama Bu Arsy. Gimana kalau nanti Bu Arsy jadi beneran cemburu sama saya? Kamu tenang aja. Saya ngelakukan itu supaya Arsy cemburu. Supaya dia ngambek sama saya. Terus? Ya terus ketika dia ngambek, saya akan ngerayu dia. Supaya lebih romantis nanti. Pak Raja bisa aja deh. Raja dinner berdua sama sekretarisnya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kenapa aku cemburu dan gak percaya sama Raja? Istri apa aku ini? Meskipun kejadian Rani sudah hampir menghancurkan rumah tangga aku, tapi aku nggak boleh sujon sama suami aku dan sekretarisnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tolong jauhkan perasaan buruk ini. Jagalah selalu suami hamba. Jagalah hatinya. Jagalah matanya. Agar tidak tergoda dari sesuatu yang batil. Amin. Amin, amin.
Apa kabar Bu Rani? Ya, silakan. Ayo kak. Kenapa harus ketemu sama Iqbal dalam situasi yang gak tepat begini? Dan dia juga seperti masih nyimpan kemarahan. Kenapa? Maafin aku ya Iqbal. Tapi langkah yang aku ambil dulu itu yang terbaik. Buat kita berdua. Kak, ngomongin apa sih? Kenapa? Jadi gimana? Kakak tuh beneran kenal sama dokter Iqbal? Atau gimana? Kok selama ini kayaknya aku gak pernah denger ya? Atau aku emang ada yang kelewat? Enggak kok. Gimana? Si Raja udah bisa dihubungin belum? Enggak, di reject. Pokoknya kamu terus teleponin dia sampai dia jawab telepon kamu. Kamu jangan nyerah gitu aja. Sekalian draftnya kamu selesain, besok pagi sudah ada di meja saya ya. Baik, Pak. Pak Raja, kok teleponnya di reject terus? Pasti itu dari istri Bapak lagi ya yang telepon. Kalau dari isi saya, pasti akan langsung saya angkat. Ini darurat nggak penting, jadi nggak perlu saya angkat. Iya bener juga ya Pak. Zaman sekarang kan lagi marak banget penipuan lewat telepon. Kadang saya juga jadi curiga. Kalau ada nomor nggak dikenal, telepon ke saya. Itu kamu tahu. Jadi semenjak dia pulang dari honeymoon emang dia tuh selalu reject telepon aku, Kak. Bahkan nemuin aku aja gak pernah. Ini semua pasti gara-gara Arsy. Dan kejadian tadi siang pasti bikin dia makin malas sama aku. Ya aku kan cuma mau ngelakuin yang terbaik buat kamu, Ran. Iya aku tahu, tapi caranya tuh gak kayak gini, Kak. Aku tuh kenal banget Raja, dia tuh gak mau hubungan kita berdua ke blow up. Terus kamu nyalain kakak? Ya aku gak nyalain kakak, tapi kakak lihat sendiri kan. Malah sekarang istrinya Raja, si Arsy itu yang dapat panggung. Tapi kenyataannya malah dia kan yang dapat simpati dari semua orang. Emang si Arsy itu orangnya kayak gimana sih? Kok dia bisa sampai ngedapetin Raja kayak gitu? Dia itu cuma guru TPA, dia cuma orang biasa. Dia tuh gak pantas sama Raja. Bahkan level dia tuh di bawah aku. Kalau level dia jauh lebih rendah dari kamu, kenapa kamu bisa kalah saing sama dia? Udahlah, kita bahas ini nanti aja lain kali, aku lapar banget. Ayo. Pokoknya besok sudah kamu harus beresin semuanya, ya. Baik Pak. Suruh aja Kak. Kok dia sama perempuan lain bukan sama si Arsy? Saya nggak tahu ini perempuan siapa. Ternyata dia suka gonta-ganti pasangan ya. Udah kamu labrak sana cepetan. Nanti kalau dia berani macem-macem, kamu lihat aja nanti. Ini alasan kamu gak angkat telepon aku. Pokoknya besok sudah kamu harus beresin semuanya, ya. Baik Pak. Suruh aja Kak.
Kok dia sama perempuan lain bukan sama si Arsi? Aku juga nggak tahu ini perempuan siapa. Ternyata dia suka gonta-ganti pasangan ya. Udah kamu labrak sana cepetan. Nanti kalau dia berani macem-macem, kamu lihat aja nanti. Ini alasan kamu gak angkat telepon aku. Kamu menghindar dari hubungan kita. Ternyata gara-gara perempuan ini. Selingkuhan baru kamu, iya. Hah? Rani, please, bisa nggak kamu jangan asal tuduh? Ini Ira, sekretaris baru aku. Bohong. Bohong kan kamu? Saya permisi ya, Pak. Kamu kalau mau bicara baik-baik, kamu duduk. Aku mau minta kejelasan dari hubungan kita. Aku benar-benar serius sama ucapan aku. Hubungan kita udah selesai. Kamu ninggalin aku demi Arsy. Jujur sama aku, apa iya udah gak ada sedikit pun cinta di hati kamu buat aku? Takdir bisa mengubah perasaan seseorang. Aku yang tadinya sangat membenci Arsy, dan sekarang aku bisa sangat begitu mencintai Arsy. Apa? Intinya, aku akan tetap menjalani pernikahan aku dengan Arsy. Pak, maaf. Tolong jangan bikin keributan di sini. Iya, saya minta maaf ya. Nanti saya ganti semuanya. Baik, Pak. Please, kamu tenang. Ini di ruang publik. Gimana aku bisa tenang? Kamu udah hianatin aku. Aku minta maaf sama kamu. Aku minta maaf kalau selama ini telah mengecewakan kamu. Dan aku mungkin telah menyakiti perasaan kamu, Ran. Aku minta maaf. Aku gak mau sampai kamu ninggalin aku. Maaf, aku gak bisa ketemu sama kamu lagi. Ini terakhir kita bertemu. Selamat tinggal. Ran. Udah. Mendingan kamu tenangin diri kamu. Sekarang kamu kirim video ini ke Arsy. Gue harus tampil meyakinkan nih, supaya Iqbal benar-benar ngira kalau gue itu bukan Dias, tapi adiknya Kak Arsy yang belum dia kenal. Kalau wajah gue polosan gini, Iqbal pasti ngenalin gue.
kalau gini Iqbal nggak akan ngenalin gue lagi. Yes, hebat banget lo Dias. Banyak banget sih kakak lo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, jadi ini ya adiknya Arsi. Salam kenal ya. Terus tadi yang ketemu saya di depan pintu siapa? Iya, saya adiknya Arsy. Yang tadi itu teman saya, tetangga saya, emang udah sering main ke sini. Oh, tetangganya. Lagi sakit ya makanya pakai masker ya. Oh iya, Mas Iqbal kan ya namanya? Kok bisa tahu nama saya? Kita kan baru ketemu. Iya, tadi teman saya bilang ada yang nyariin, namanya Mas Iqbal. Oh, terus Diasnya kemana sekarang? Diasnya lagi sholat gantian sama saya. Oh ya, Mas Iqbal ada keperluan apa ya cari saya? Ini saya mau ngasih cek ke kamu. Cek dari siapa, Mas? Cek dari Om Irwandi buat adiknya Arsi. Aduh, nggak usah Mas Iqbal pakai cek-cek segala. Udah nggak usah. Nggak apa-apa. Ini kan amanah dari Om Irwandi. Makanya terima ya. Ya udah kalau gitu saya terima. Yes, dapat ceknya. Loh, kok pakai baju ibu? Kamu ngapain? Nah Iqbal, sudah dari tadi ya? Lumayan, Bu. Maaf, Nak Iqbal ada keperluan apa? Iya, saya mengantarkan cek dari Om Irwandi. Senilai 200 juta. 200 juta? Iya, udah diterima sama anak ibu. Buka maskernya. Dias. Buka. Hah? Kamu Dias? Oh, jadi kamu tuh adiknya Arsi? Oh, saya baru tahu. Dias, ibu nggak suka ya kamu main-main sama jilbab. Kecuali kamu memang mau pakai jilbab seterusnya. Kirain raja. Astagfirullahaladzim. Raja sama Rani. Dia bukan sama sekretarisnya. Ya Allah. Tega banget Raja bohongin aku. Ya Allah, Sinon kenapa?
Kok nangis lagi? Padahal baru kemarin baik-baik aja sama Den Raja. Jangan-jangan mereka bertengkar lagi. Kalau Sumi laporin Tuan, pasti Tuan bakal sedih. Atau mending Sumi tanya aja ke Non Arsi. Biar laporannya ke Tuan nanti valid, bukan hoax. Non Arsi kenapa? Gak apa-apa, Bisumi. Nggak kenapa-napa kok. Non Arsi nangis. Saya ngantuk, Bisumi. Saking ngantuknya sampai keluar air mata. Non, keluar air mata karena nguap akibat ngantuk itu beda, Non. Air matanya cuma sedikit. Ini Non Arsi kok air matanya banyak gitu, kayak lagi nangis. Non Arsi pasti lagi mikirin Den Raja karena belum pulang ya, ya kan? Iya, saya khawatir sama Raja. Khawatir kalau Den Raja ketemuan sama si Rani. Kok Bisumi kayak tahu sih? Tapi aku nggak boleh mengiyakan. Aku nggak mau cerita soal video Raja dengan Rani ke siapapun. Aku akan simpan sebagai rahasia sampai semuanya jelas. Non jujur aja, Non. Kalau Den Raja, Bisumi saya ngantuk, saya mau tidur duluan ya. Iya, Non. Mudah-mudahan memang gak ada masalah sama Den Raja. Apalagi Den Raja kan udah janji gak akan nyakitin Non Arsi lagi. Maaf ya Nak Iqbal, selama ini dia sudah membohongi Nak Iqbal. Makanya dia selalu menghindari kalau ketemu sama Nak Iqbal untuk menutupi kebohongannya. Sampai sekarang, aja lihat nih, pakai bajunya ibu. Nggak apa-apa kok, Bu. Ya sebetulnya saya juga udah tahu kalau dia mencoba menyamar untuk mengelabui saya dan menerima cek itu. Balikin ceknya. Dias, kasih ke Nak Iqbal. Dias, balikin. Ayo balikin ceknya. Dias, balikin. Bu Dahlia, ini amanah dari Om Irwandi, jadi tolong Ibu terima ya. Maaf Nak Iqbal, tolong sampaikan ke Pak Irwandi, terima kasih sekali atas perhatian terhadap keluarga kami. Tapi saya nggak bisa terima ini. Kenapa, Bu? Saya belum butuh bantuan dalam bentuk cek seperti ini. Tapi tadi pagi dia sempat ke rumah dan ketemu sama Om Irwandi. Terus dia bilang kalau Bu Dahlia yang meminta cek ini. Bongkar aja terus, bongkar semuanya. Biar ibu makin marah sama saya. Kamu happy kan? Dias, yang sopan dong sama tamu. Maaf ya. Ayo, kamu harus minta maaf. Ibu nggak pernah ngajarin kamu kayak begitu. Saya minta maaf. Nah Iqbal, sekali lagi, tolong sampaikan maaf Ibu sama Pak Irwandi. Dan tolong cek ini dikembalikan. Baik kalau gitu, Bu. Nanti saya akan sampaikan ke Om Irwandi. Saya permisi langsung ya, Bu. Dias, saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
ini bikin malu aja. Bikin malu kenapa lagi sih, Bu? Ya itu minta bantuan ngemis-ngemis ke Pak Irwandi, apa itu gak bikin malu? Aduh, siapa yang ngemis sih, Bu? Itu namanya kita minjem, nanti kan bisa dibalikin. Lah ngembaliinnya gimana uang sebanyak itu? Dias, itu bukan ibu pinjam 200.000 yang ibu bisa kembaliin minggu depan. Kamu mikir gak sih? Ya, dia situ mikir, makanya kita itu harus satset, Bu. Ibu bayangin ya, kita punya modal 200 juta ya, beli mesin cuci, terus punya laundryan sendiri. Ya udah, untungnya nanti banyak kan, Bu? Balikin aja uangnya sama Pak Irwandi, selesai. Iya kalau untung, kalau rugi gimana? Yang ada kamu bikin malu dan bikin susah kakak kamu. Karena kita keluarganya selalu merepotkan keluarga suaminya. Aduh, Ibu ini gimana sih? Mau bisnis tapi pesimis banget. Optimis dong, Bu, optimis. Ya optimis, tapi bukan berarti kita bisa merugikan orang lain atau membebani orang lain. Kok dibalikin lagi, Bal? Iya Om, Bu Dahlia berubah pikiran. Katanya masih belum merasa butuh Om. Tapi Bu Dahlia titip salam ke Om. Katanya beliau ngucapin terima kasih banyak karena Om udah perhatian sama keluarganya. Luar biasa keluarga itu, Bal. Arsy, ibunya, itu orang-orang jujur, Bal. Dan lihat deh, hidupnya sederhana kan? Makanya Om bangga banget. Om bersyukur banget punya mantu seorang Arsy itu. Ya walaupun Om sedih kehilangan anak, Rama, tapi ternyata Allah kirimkan Arsy ke keluarga kita lewat wasiat Rama. Arsy sekarang bagian dari keluarga kita. Om bersyukur sekali. Ya, betul Om. Oh ya Om, aku mau nanya. Gimana Om untuk perkembangan kasus Rama sekarang ini? Update terakhir dari polisi, kesulitan untuk mencari jejak pelaku karena beberapa CCTV di beberapa titik jalan itu terhapus. Om yakin banget ini orang pintar, Bang. Dia paham banget soal CCTV di beberapa titik di sana. Dimas? Dimas, kayaknya dia ngerti banget soal CCTV. Dan sebelum Rama kecelakaan, katanya Arsy sama Rama sempat ketemu sama Dimas. Apa Dimas? Update terakhir dari polisi, kesulitan untuk mencari jejak pelaku karena beberapa CCTV di beberapa titik jalan itu terhapus. Om yakin banget ini orang pintar, Bang. Dia paham banget soal CCTV di beberapa titik di sana. Dimas? Dimas, kayaknya dia ngerti banget soal CCTV. Dan sebelum Rama kecelakaan, katanya Arsy sama Rama sempat ketemu sama Dimas. Apa Dimas? Dimas, Dimas, ayo Dimas, Dimas ini bisa Dimas. Kalau gue ingat kejadian itu, gue ngerasa kayak ada yang sabotase. Ya gimana enggak? Sebelum mulai panjat tebing, gue udah cek talinya. Dan aman.
Apa Dimas pelakunya? Jangan-jangan Dimas udah tahu kalau gua lagi selidikin dia. Bal, bengongnya lama banget dari tadi, Bal. Mikirin apa? Iya, aku lagi mikirin Sumi Om. Sumi. Kok Sumi kamu pikirin kenapa sih? Iya, kalau dia netep kerja di rumahnya Arsi sama Raja, terus siapa yang ngurusin rumah ini Om? Yang masakin, yang nyuci, yang beres-beres. Masa Jamal? Iya, kamu benar juga sih. Emang Om nggak ada kepikiran gitu untuk cari ART baru yang gantiin Sumi gitu di sini Om? Udah Om pikirin. Secepatnya kita cari. Bagus kalau gitu Om. Yaudah, aku ke kamar dulu ya. Malam Om. Ya, selamat istirahat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini aku berangkat untuk ngajar lagi. Semoga ilmu agama yang aku ajarkan kepada anak-anak bisa bermanfaat. Sehingga semakin hari ilmu agama mereka semakin bertambah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya pulang telat. Astagfirullahaladzim. Raja sama Rani. Dia bukan sama sekretarisnya. Ya Allah. Tega banget Raja bohongin aku. Aku gak boleh berprasangka buruk. Semoga memang benar Raja gak pulang karena sibuk dengan pekerjaannya. Non, Sumi, udah mau berangkat ngajar ya Non? Atau nunggu Den Raja pulang biar bisa diantar ke TPA? enggak biasanya juga saya kan berangkat sendiri. Sebelum Non Arsi sama Den Raja berdamai ya? Bisumi bisa aja. Oh ya, Bisumi tahu dari mana kalau Raja nggak pulang? Kan Sumi yang terakhir tidur Non dan kunci pintu. Non, Den Raja kenapa ya? Udah berubah baik sama Non, tapi kok kayak gini lagi? Apa sikap Den Raja yang dulu balik lagi Non? Bisumi nggak boleh suuzon. Kalau gak benar jatuhnya Bisumi jadi fitnah. Emang mau dibilang fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan? Astagfirullahalazim. Sumi cuman nyeplos, nggak bermaksud begitu. Ngeri ah. Bisumi, saya mau minta sesuatu sama Bisumi. Apa itu Non? Apapun kejadian di rumah ini, Bisumi gak boleh kasih tahu siapapun. Iya Non, iya, tenang aja. Sumi bakalan tutup mulut dan gak akan kasih tahu siapapun. Terutama ke Papa. Terutama Tuan Irwandi. Ya udah kalau gitu saya pergi dulu ya, Bi. Iya Non, hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Sumi kan di sini buat jadi mata-mata Tuan Irwandi. Tapi sekarang malah disuruh Non Arsi untuk tutup mulut. Mana udah janji lagi. Aduh, jadi bingung. Bisa-bisa Sumi dibebas tugaskan nanti. Gimana? Iya Mbak Yu, nanti aku sampein ke Iqbal. Baik. Ya, Waalaikumsalam. Pagi Om. Ya pagi Bal. Udah mau berangkat? Iya. Kenapa Om? Kayak banyak pikiran gitu?
Banyak banget pikirannya, Bal. Terutama mikirin masa depan kamu. Aku baik-baik aja kok, Om. Ya, Om tahu kamu baik-baik aja. Tapi mama kamu sedang tidak baik-baik saja. Aku tahu. Tadi Mama yang nelpon ya? Iya. Barusan mama kamu telepon. Dia minta diatur ulang blind date kamu sama anak kenalannya itu. Karena kamu udah kacauin semuanya, Bal. Ya ampun, Ma. Ngapain sih? Kenapa Mama maksa banget dengan perjodohan ini? Aku bingung. Kamu pikirin ya, Bal. Itu orang tua. Dia khawatir sama kamu. Kamu udah mapan, usia, materi, dokter. Tapi belum mau nikah. Masih betah sendiri. Itu kepikiran, Bal. Ya tapi harusnya Mama lebih sabar. Pasti akan ada waktunya kok. Aku kenalin calon istri aku nantinya ke Mama, ke Om. Om ngerti itu. Tapi mama kamu sudah terlanjur kecewa. Sangat kecewa. Menurut dia kamu itu masih main-main. Belum serius cari istri, cari jodoh. Ayo dong, serius dong. Sekarang Om kena getahnya nih. Menurut mama kamu, Om ini tidak bisa ngawasin kamu, tidak bisa ngarahin kamu untuk cari calon istri. Ya ampun Om, aku minta maaf ya. Aku janji deh, aku bakal serius untuk cari calon istri aku. Tapi tidak dengan perjodohan kayak gini Om. Baru Om mau bilang, Om mau kenalin kamu sama anak kenalan Om. Siapa tahu jodoh sama kamu, Bal. Om, gak usah Om, gak usah repot-repot Om. Kamu ini memang ponakan Om, anak dari kakak Om. Tapi kamu sama seperti Raja. Sama-sama anak Om. Om harus pikirin calon istri yang terbaik buat kamu seperti Raja. Kamu harus dapetin calon istri yang terbaik. Yang soleha seperti Arsy itu. Ya, Om udah bilang kok sama mama kamu tadi. Om atur blind date kamu sama anak kenalan Om. Ya, di Cafe Bintang jam 2 siang. Udah, jangan ditolak. Iya Om. Iya. Duh, kalau udah kayak gini, terpaksa gue harus telepon Dias. Dan suruh dia buat jadi pacar pura-pura gue lagi. Semoga aja gue gak ketemu sama geng nenek sihir. Males banget gue dibully lagi. Kalau gue dibully, awas aja gue sikat mereka. Ngapain sih dia nelfon-nelfon gue? Gue kan masih sensi banget sama dia. Malu banget ketahuan minta duit sama Pak Irwandi. Aduh, tapi kalau gue reject, ntar gue ketahuan kalau ngehindar. Ya tapi kan gue emang mau ngehindar. Ah, udah angkat aja, biar gue bisa ngomong, jangan telepon-telepon gue lagi. Ya kenapa? Nggak usah nelfon-nelfon. Angkat telepon tuh bilang assalamualaikum dulu, kek. Langsung jutek aja. Saya ini bukan debt collector yang perlu dijudesin sama kamu. Waalaikumsalam. Udah cepetan, mau ngomong apa? Keburu saya telat nih, mau ke kampus. Iya, ini saya mau langsung ngomong kok. Gini ya, sekarang ini saya butuh bantuan kamu lagi. Ogah, orang kemarin kamu udah ngerjain saya. Hei, itu salah sendiri. Makanya jadi orang jangan kebanyakan bohong. Ih, nuduh-nuduh pembohong. Kamu juga kan pembohong. Apaan? Saya emang bohong apa? Emang ya, kuman di tengah lautan tampak, tapi gajah di depan mata nggak kelihatan. Harus disembur dulu. Langsung aja sih. Ngapain pakai berbahasa segala? Apa intinya? Nih, saya kasih tahu ya. Kan kamu udah bohongin mama kamu sama Pak Irwandi. Ngomongnya niat cari jodoh, padahal mah enggak. Ya Allah, kalau Raja pulang nanti, semoga dia memberikan alasan yang masuk ke akal dan gak kecewain aku. Aku harap kali ini bukan karena dia bersama Rani. Karena harusnya mereka sudah putus untuk selamanya. Assalamualaikum Bu Arsy, baru datang ya? Waalaikumsalam Ibu. Iya. Bu Fatimah kelihatannya hari ini senang sekali. Oh iya, saya senang sekali. Alhamdulillah, saya bahagia banget hari ini. Makasih ya Bu Arsy ya.
Berkat Bu Arsy, TPA kita jadi mendapatkan donatur CSR yang baru. Dan perpustakaan Al-Quran kita akhirnya rampung juga. Maksudnya Bu Fatimah, kok Ibu berterima kasih sama saya? Ini nggak ada hubungannya sama Dimas kan, Bu? Enggak ada, ini nggak ada hubungan sama Pak Dimas. Ini murni berkat Bu Arsy. Tapi saya ngerasa nggak ngelakuin apa-apa, Bu. Ya udah, daripada Ibu banyak bertanya-tanya dan penasaran, mendingan kita langsung ke ruangan perpustakaan Al-Quran yuk. Ayo Bu, ayo. Kemudian api pun padam. Setelah api padam, keluarlah Nabi Ibrahim. Lalu apakah Nabi Ibrahim terluka? Ternyata tidak. Begitu beliau keluar, itulah mukjizat yang diberi Allah. Masya Allah. Raja, kenapa bisa ada di sini? Padahal dari semalam aku nungguin dia pulang ke rumah. Tapi dia nggak pulang-pulang. Bahkan Nabi Ibrahim jangankan terluka parah atau terluka bakar. Bahkan Nabi Ibrahim tidak ada goresan sedikit pun di tubuhnya. Dan kemudian berakhir bahagialah kisah dari seorang Nabi Ibrahim alaihissalam. Aku bangga sama kamu karena bisa sedekat ini dengan anak-anak murid aku. Tapi kamu tetap hutang penjelasan sama aku. Kenapa kamu bisa sampai di sini dan banyak pertanyaan lainnya? Aku akan tunggu sampai kamu sudah selesai dengan anak-anak itu. Sebentar, Bu. Ya, mungkin itu sedikit cerita yang bisa Bapak berikan buat kalian ya. Bapak rasa cukup untuk hari ini. Cerita yang lain lagi dong, Pak Raja. Iya, Pak. Saya ingin dengar cerita Nabi yang lain. Oke. Bapak akan ceritakan setelahnya. Jadi bertahun-tahun setelah mengarungi kehidupan, Nabi Ibrahim pun memiliki seorang putra. Putra yang sangat soleh. Putra yang sangat soleh ini yang akhirnya kita kenal sebagai Nabi Ismail alaihissalam. Pak Raja cerita lagi dong. Cerita lagi dong. Bapak tahu kan mungkin penasaran sama kisah-kisah inspiratif lainnya dari Rasul-Rasul kita. Tapi Bapak mau kalian membacanya sendiri dengan cara ini. Ada buku-buku yang sudah Bapak persiapkan di tiap-tiap rak. Kalian boleh membacanya sendiri ya. Boleh dibaca sekarang? Sebetulnya buku-buku ini masih dalam penataan. Tapi jangan sedih. Karena khusus hari ini Bapak Raja mengizinkan kalian untuk baca hari ini. Oke? Tapi perlu diingat, kalau udah selesai membaca, ditaruh lagi di tempatnya. Ya? Jangan berebutan juga. Ayo, silakan. Saya dan semua guru-guru terharu Bu Arsy. Karena akhirnya ada Pak Raja yang mau membantu menyelesaikan pembangunan perpustakaan Al-Quran ini. Dan melengkapinya dengan buku-buku yang bagus untuk pendidikan Islam dan minat baca anak-anak. Sejak kapan suami saya ada di sini dan menyelesaikan semua ini? Sejak semalam Bu Arsy. Pak Raja, sekretarisnya, dan karyawan-karyawannya begadang, Bu. Mengisi perpustakaan ini dengan rak-rak, meja, kursi, dan buku-buku. Mereka bekerja tanpa kenal lelah.
Semalam. Astagfirullahaladzim. Berarti pikiran dan dugaan buruk aku semalam salah. Aku pikir Raja nginap di mana. Maafin aku, Raja. Karena aku sudah suuzon dan berpikiran buruk sama kamu. Apalagi gara-gara video kamu dengan Rani bergandengan tangan. Tapi tetap aja, kamu berhutang penjelasan sama aku, Raja. Supaya prasangka nggak baik itu nggak ada lagi. Makanya jangan nuduh-nuduh saya, kamu tuh juga pembohong. Udah ngaku aja. Lagian nih ya, kalau bohongin orang tua itu dosanya besar tahu. Kamu jangan pura-pura lupa ya. Ingat, saya itu udah kasih DP ke kamu. Jadi kamu harus tetap nurut dan tetap bantuin saya. Oke? Kalau gini mah nambah-nambahin dosa saya. Diajakin kompakan nipu lagi. Udah deh, nggak usah banyak ngomel. Udah ya. Kali ini tugas saya apa? Ya, seperti sebelumnya aja. Kamu tinggal datang ke Cafe Bintang nanti sore. Saya datang pura-pura jadi pacar kamu, terus ngacauin kencan kalian. Gitu kan udah ketebak kok skenario-nya. Iya, tapi jangan kayak kemarin. Jangan lebay, sewajarnya aja, ya. Yang penting cewek ini kapok buat ngedate lagi sama saya. Iya. Kamu juga harus tahu, cewek ini adalah anak dari temannya Om Irwandi. Jadi kalau kamu terlalu semangat ngerjain dia, nanti dia bilang ke orang tuanya, bisa-bisa hubungan Om Irwandi sama temannya itu jadi kacau. Iya. Bagus. Pokoknya saya tunggu kamu jam 2 sore ini di Cafe Bintang. Iya. Tapi ingat, Aduh, apa lagi sih? drama ini cuma rahasia kita berdua. Jadi ibu kamu, Arsy, Raja, apalagi Om Irwandi jangan sampai tahu. Oke? Iya, yang tahu itu cuman kita berdua. Selain orang di dunia ini nggak ada yang tahu. Kita berdua, oke? Pintar. Oh iya, gue punya ide ngerjain Iqbal balik. Asalkan Pak Irwandi nggak rugi, kan? Kira-kira Arsy mau nggak ya kesini buat ketemu bahas donasi TPA-nya? Pasti mau. Dia pasti bakal lakuin apa aja buat TPA itu dan anak-anak didiknya. Selama nggak nyalain aturan dan ngutamain kesopanan. Masuk. Permisi, Pak. Silakan, Nita. Gimana? Udah ada kabar dari TPA-nya? Atau dari perwakilannya yang namanya Arsy? Udah ada janjian ketemu? Nggak ada, Pak. Saya dapat informasi, kayaknya TPA Bu Arsy sudah tidak membutuhkan donasi dari perusahaan kita lagi, Pak. Karena sudah mendapatkan donatur baru, Pak. Kamu dapat info dari mana? Dari finance kita, Pak. Jadi sebelum mentransfer ke TPA Nurul Ikhlas, mereka bilang TPA itu sudah digantikan oleh donatur yang baru, Pak. Terus? Setelah ditelusuri, ternyata TPA itu sudah mendapatkan donatur pengganti, Pak. Donatur pengganti? Dari mana? Dari perusahaan PT Irwandi Sejahtera, Pak. Dalam rangka apa suami saya melakukan ini semua, Bu Fatimah? Sekarang, perusahaan Pak Raja menjadi donatur CSR. Gantiin perusahaannya Pak Dimas. Sejak kapan? Kemarin, sewaktu Bu Arsy pulang, Pak Raja menemui saya. Tapi beliau meminta kepada saya untuk nggak bilang dulu sama Bu Arsy. Kayaknya sengaja mau buat kejutan untuk Bu Arsy. Ya Allah, di satu sisi aku bahagia sekali dengan sikapnya Raja yang ingin memberikan kejutan buat aku. Tapi di sisi lain, aku sangat kecewa dengan kenyataan yang menyakitkan kalau Raja ternyata masih berhubungan sama Rani. Raja, aku akan simpan dulu rasa kesalahku sama kamu. Jujur aku bangga sama kamu, Raja. Tapi masih ada kebenaran tentang kamu dan Rani.
yang akan aku pertanyakan sama kamu. Dan semoga semua itu tidak bikin aku kecewa. Makasih ya Pak Raja, karena udah sumbangin buku Islami ke perpustakaan kami. Iya, sama-sama. Saya juga sangat senang sekali melihat antusiasme kalian yang begitu luar biasa. Kami seneng banget dapat buku banyak. Perpustakaan Al-Quran ini akhirnya selesai dibangun. Buku-bukunya lengkap juga. Iya, yang terpenting perpustakaan ini sudah menjadi milik kalian. Jadi artinya kalian harus menjaganya sebaik mungkin. Jangan diberantakin dan harus tetap rapi, ya. Teman-teman, bilang makasih ke Pak Raja. Terima kasih Pak Raja. Sama-sama. Dilanjutkan bacanya. Raja, sayang, apa Bu Fatimah sudah cerita ke kamu alasan kenapa saya ada di sini? Sudah Pak Raja, dan kelihatannya Bu Arsy sangat terharu dengan semua ini. Syukurlah kalau begitu. Kamu suka nggak dengan perpustakaannya? Atau mungkin ada yang kurang? Masya Allah, Alhamdulillah. Ini udah sangat lengkap sekali. Permisi Pak Raja. Saya minta maaf udah bikin kamu cemas karena tidak pulang seharian. Tapi saya begitu demi mempersiapkan surprise ini buat kamu. Saya harap ini bisa membuat senyum bahagia terlihat dari wajah kamu. Sekali lagi terima kasih Raja. Sama-sama sayang. PT Irwandi Sejahtera itu kan perusahaan keluarganya Raja. Keluar. Keluar! Iya, Bapak. Kurang ajar kamu, Raja!